Musuh-musuh manhaj Rabbani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam buku Latahzan karya Dr. Aid Al-Qarni, subjudul Musuh-musuh manhaj Rabbani. Setelah membaca buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah dan merintangi manhaj Allah, baik berbentuk puisi maupun prosa, saya menjadi tahu bahwa ucapan orang-orang yang menyimpang dari manhaj Allah di muka bumi ini dan semua kekurangan ajaran mereka menunjukkan sikap bermusuhan yang terbuka terhadap prinsip-prinsip kebenaran hakiki dan ajaran-ajaran Rabbani. Dari membaca itu, saya dapat menyimpulkan bahwa orang akhirnya tidak malu untuk menjiplak apa yang mereka katakan, tulis, dan ungkapkan. Saya akhirnya mengerti bahwa orang yang tidak punya prinsip dan tidak mengemban misi, sungguhnya telah berubah menjadi binatang melata dalam bentuk manusia dan berubah menjadi hewan dalam wujud manusia. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tiada lain hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Quran Surat Al-Furqan ayat 44. Pada saat membaca buku-buku seperti itu, terbesit pertanyaan-pertanyaan yang kemudian saya lontarkan kepada diri sendiri. Bagaimana bisa orang-orang seperti itu akan bahagia, sementara mereka telah berpaling dan si pemilik kebahagiaan itu sendiri yang akan ia berikan kepada siapa saja yang ia kehendaki? Bagaimana bisa mereka akan bahagia, sementara mereka telah memutuskan tali hubungan dengan Allah, mereka telah menutup pintu-pintu antara diri mereka yang tak berarti dan sakit itu dengan rahmat Allah yang maha luas. Bagaimana mereka akan bahagia sementara mereka telah membuat Allah murka? Bagaimana mereka akan mendapatkan ketenangan sementara mereka telah memeranginya? Namun saya dapat menangkap bahwa hukuman pertama yang menimpa mereka di dunia ini merupakan tahap awal perkenalan mereka dengan kesengsaraan di akhirat nanti. Jika mereka tidak bertaubat yang berupa neraka jahanam, kesengsaraan hidup, ketidakacuhan, dan tekanan mental. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Quran Surat Toha ayat 124. Tak jarang mereka ingin menghilang saja dari dunia ini, ingin segera mengakhiri kehidupannya, ingin agar dunia dibanting saja dan meninggalkan kehidupan ini. Kesamaan antara orang-orang yang ingkar kepada Allah dahulu dan sekarang adalah bahwa mereka sama-sama kurang ajar kepada Allah. Mereka menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip secara serampangan. Mereka masa bodoh terhadap akibat buruk. Mereka tidak peduli terhadap apa yang mereka katakan, tulis, dan kerjakan. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keriduannya itu yang baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunan di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat At-Taubah ayat 109. Bagi mereka yang ingkar itu, jalan keluar satu-satunya dari keresahan jiwa, kesuntukan nurani, dan kesedihan hati jika mereka tidak mau bertaubat dan tidak mau mencari hidayah adalah bunuh diri. Katakanlah kepada mereka, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Quran Surat Ali Imran ayat 119. Maka bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 54. Itu tadi kutipan dari buku Latahzan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.